Perkenalkan, nama saya Cici Stefani Syahaan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan. Pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis perilaku dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Nah, teori ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi diri seorang individu. Jika baik perkembangannya, maka baik juga individu tersebut. Dengan mempelajari perkembangan masa hidup, maka kita akan mengetahui bagaimana karakteristik perkembangan dan persoalan dalam diri perkembangan masa hidup kita sebagai manusia. Dan setiap bagaimana karakteristik manusia pada usia anak-anak awal dan persoalan apa saja yang berkaitan dengan usia anak-anak awal. Teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori psikoanalitis, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori perilaku dan belajar sosial, yang keempat ada teori etologis, yang kelima ada teori ekologis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori psikoanalitis. Bagi para teoritis psikoanalitis, perkembangan pada dasarnya tidak didasari, yaitu di luar kedasaran dan sangat diwarnai oleh emosi. Para teoritis psikoanalitis yakin bahwa perilaku semata-mata adalah suatu karakteristik permukaan dan untuk benar-benar memahami perkembangan kita harus menganalisis makna simbolis perilaku dan kerja pikiran yang dalam. Nah, teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori dari Freud. Teori ini mengembangkan gagasan-gagasannya tentang teori psikoanalitis dari pekerjaan dengan para pasien mental. Freud yakin bahwa kepribadian memiliki 3 struktur. Yang pertama ada ID, yaitu struktur kepribadian yang terdiri atas naluri kita. Yang kedua ada ego, yaitu struktur kepribadian yang berurusan dengan tutusan realitas kita. Yang ketiga ada subjek, yaitu struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Selanjutnya ada teori Erikson. Erikson menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Dalam teori ini, ada 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melampaui siklus pendidikan. Nah, yang pertama ada kepercayaan dan ketidakpercayaan. Yang kedua ada otonomi dengan rasa malu dan keraguan-raguan. Yang ketiga ada prakarsa dan rasa bersalah. Yang keempat ada tekun dan rendah hati. Yang kelima ada identitas dan kebingungan identitas. Yang keenam ada keintiman dan keterkecilan. Yang ketujuh ada bangkit dan mandeng. Yang ke-8 ada integritas dan kekecewaan. Teori selanjutnya ada teori kognitif. Teori-teori kognitif menekankan pikiran-pikiran sadar mereka. Ada 2 teori kognitif yang penting, yaitu yang pertama ada teori Piaget. Teori ini menekankan bahwa anak-anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan. Piaget yakin bahwa anak-anak menyesuaikan pikiran mereka untuk mencakup gagasan-gagasan baru, karena informasi tambahan memajukan pemahaman. Dalam pandangan Piaget, ada 2 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu yang pertama ada perorganisasian dan yang kedua ada penyesuaian. Nah, Piaget yakin bahwa kita menyesuaikan diri dalam 2 cara, yaitu yang pertama ada asimilasi. Nah, asimilasi ini terjadi ketika individu menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Yang kedua ada akomodasi. Nah, akomodasi ini terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi baru. Pendekatan pemrosesan atau Information Progression Approach. Pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana informasi memproses informasi tentang dunia mereka, atau bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran
bagaimana informasi disimpan dan disebarkan, dan bagaimana informasi diambil kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kompleks, seperti memecahkan masalah dan pikiran. Yang ketiga, ada teori perilaku dan belajar sosial. Para behavioris atau ahli perilaku yakin bahwa kita seharusnya hanya menguji apa yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Ada dua pendekatan dalam teori ini. Yang pertama ada teori behaviorisme Skinner. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Oleh karena para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Jelas bahwa pengalaman yang disusun ulang dapat mengubah perkembangan. Yang B ada teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini atau dikenal sebagai social learning theory ialah pandangan para pakar psikologi yang menekankan perilaku, lingkungan, dan kondisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan. Model belajar dan perkembangan terbaru meliputi perilaku, pribadi atau orang, dan lingkungan yang bekerja secara interaktif. Perilaku dapat mempengaruhi kognisi atau sebaliknya. Kegiatan kognisi seorang dapat mempengaruhi lingkungan, pengaruh lingkungan dapat merubah proses pemikiran orang, dan seterusnya. Nah, seperti pendekatan behavioral Skinner tadi, pendekatan belajar sosial ini menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Nah, penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor-faktor sosial dan kognitif yang mempengaruhi seperti anak-anak itu sendiri. Selanjutnya ada teori etologis. Nah, teori ini menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait evolusi dan ditandai dengan periode yang penting atau peka. Para pakar etologi yakin bahwa kebanyakan pakar psikologi meremehkan pentingnya kerangka waktu khusus ini pada awal perkembangan dan peran yang kuat dalam mendamaikan evolusi dan landasan biologis dalam perkembangan. Dalam teori ini, kepekaan terhadap jenis pengalaman yang berbeda berubah sepanjang siklus kehidupan, dan adanya atau tidak adanya perkembangan pengalaman-pengalaman tertentu pada waktu tertentu selama masa hidup mempengaruhi individu dengan baik di luar pengalaman-pengalaman pertama kali itu terjadi. Yang kelima ada teori ekologis. Teori ekologis atau ecological theory ialah pandangan sosio-kultural Bonforen-Brenner tentang perkembangan, yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari memasukkan interaksi langsung dengan agen-agen sosial atau sosial agen yang berkembang baik, hingga memasukkan kebudayaan yang berbasis luas. Sekian hasil proyek saya mengenai teori perkembangan dan saya ucapkan terima kasih.